Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Selamat tahun baru 2021 untuk semua teman-teman. Semoga tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk masalah pandemi dan juga untuk diri kita pribadi tentunya. Akhirnya saya bisa bikin video lagi. Saya ada kesibukan beberapa belakangan terakhir ini, jadi selama sekitar 4 atau 5 bulan saya nggak bikin video sama sekali, dan ada beberapa hal yang nggak bisa saya ungkapkan di sini, jadi mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman. Tapi saya berterima kasih banget buat teman-teman semua karena sampai saat ini subscriber saya sudah mencapai 400. Meskipun 4-5 bulan ke belakang saya nggak bikin video sama sekali, tapi kalian tetap support. Dan beberapa juga saya baca ada yang masih komentar, ada juga yang masih like, dan itu adalah salah satu motivasi saya untuk membuat lagi video ini. Ini adalah video pertama saya di tahun 2021, jadi semoga di tahun ini saya akan banyak bikin video untuk kalian. Dan seperti awal saya bercerita mengenai channelnya saya ini adalah cerita-cerita saya mengenai hal-hal yang pernah saya alami yang di luar nalar. Semoga saya tetap akan konsisten untuk melanjutkan video-video saya ini. Dengan supportnya kalian, saya yakin saya akan bisa membuat banyak video untuk kalian. Hari ini saya akan mulai lagi bercerita. Mungkin cerita ini nggak akan terlalu panjang, jadi yuk kita mulai ceritanya. Pertama kali saya menyadari kalau misalkan saya ini bisa merasakan hal-hal yang di luar nalar. Yang saya ingat saat saya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, saat itu saya mengikuti salah satu ekstrakurikuler bela diri yang setiap minggu itu latihannya di sekolah. Saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini karena bisa menyehatkan tubuh saya dan bisa melindungi diri saya dari hal-hal yang buruk. Singkat ceritanya, pelatih saya mengatakan kalau misalkan ada latihan tambahan di rumahnya beliau. Kebetulan rumahnya beliau ini tidak jauh dari rumah saya, mungkin hanya sekitar 15-20 menit dari rumah. Jadi di hari itu saya mengiyakan untuk mengikuti latihan tambahan, tapi latihannya di pukul 7 malam hingga 9 malam. Saat itu saya diantarkan oleh ayah saya datang ke rumahnya pelatih. Mungkin ada sekitar 5-6 orang yang mengikuti latihan tambahan ini. Karena pelatih saya ini melatih di beberapa sekolah, jadi ada beberapa teman juga yang dari sekolahan lain. Kita mulai berlatih di sebuah lapangan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga lapangannya. Keadaan malam itu tuh agak sedikit dingin dan tempatnya itu saya baru datang ke sana. Di saat kita mulai latihan, di depan lapangan kita latihan ini ada sebuah rumah dengan warna biru telur asin atau hijau toska, saya lupa, maaf. Jadi rumah itu tuh ada 2 lantai. Lantai bawah dan lantai atas itu punya jendela. Tapi jendelanya ini benar-benar kaca aja. Dan di balik kaca itu tuh ada tirai kelambu berwarna putih. Dan saat saya mulai latihan di sana, saya selalu memperhatikan rumah itu. Entah kenapa, tiba-tiba rumah itu banyak sekali asap putih yang menggumpal di dalam rumah tersebut, mau di atas, di lantai 2 maupun di lantai 1-nya. Saya sempat berpikir, apa rumah ini kebakaran ya? Tapi teman saya bilang, kalau misalkan memang rumah itu sudah lama kosong dan sempat dibuat jadi studio musik. Saya sempat berpikir, kok kosong tapi ada asap ya di dalam rumah itu. Tapi saya nggak bilang sama teman saya, karena kita lagi fokus sama latihan kan. Di sela-sela latihan ini, pelatih berbicara kepada kita untuk membetulkan gerakan-gerakan yang menurut pelatih ini perlu diperbaiki. Saat saya lagi menunggu giliran, mata saya tertuju lagi kepada rumah itu. Dan entah kenapa, saya ingin sekali melihat ke lantai 2. Dan ternyata di lantai 2 ada sesosok anak. Dia memakai pita di rambutnya, cantik. Anaknya cantik banget. Dia pakai baju putih, dress di atas lutut, dan posisi anak tersebut hanya berdiam tegap melihat ke arah
kita yang sedang latihan. Saya memperhatikan anak tersebut. Tidak ada senyum sama sekali. Dan kalian tahu apa yang di pikiran saya saat itu? Kok ada boneka ya? Tadi kan nggak ada gitu. Karena pelatih sudah datang ke tempat saya, pelatih langsung membetulkan gerakan saya. Saat di akhir sesi latihan akan berakhir, saya kembali melihat ke rumah tersebut untuk memastikan anak itu masih ada atau tidak. Dan ternyata dia masih ada di lantai 2, tapi dia berubah posisi. Yang tadinya dia tegap, tangannya dia simpan di jendela sambil tersenyum dengan lebar dan daerah matanya itu hitam. Di situ baru saya mulai merasa takut. Saya melirik lagi ke arah lantai 2 itu dan senyumnya anak itu semakin lebar, seperti dia memberi tanda kalau misalkan dia senang melihat ada kegiatan malam hari di depan situ. Saya kembali menunduk dan saat kita dibubarkan, saya memanggil teman saya. Saya melihat ada seorang anak yang berada di lantai 2. Teman saya ini langsung berkata kepada saya, "Gak mungkin kalau ada orang di dalam rumah itu, karena rumah itu sudah kosong lama." Terus saya bilang sama teman saya, "Lihat deh lantai 2-nya, kamu lihat sesuatu nggak? Kamu lihat anak itu nggak?" Saat kita melihat ke arah lantai 2, anak itu sudah nggak ada. Dan kepulan asap yang ada di dalam rumah itu pun ya sudah tidak ada. Terus teman saya berkata, "Sepertinya kamu halusinasi." Saya di situ terdiam. Setelah itu saya pulang ke rumah saya, dijemput oleh ayah saya, dan sempat saya ceritakan ke mama saya. Dan mama langsung bilang, "Udah kamu bersih-bersih dulu aja." Akhirnya saya bersih-bersih dan bersyukurnya saya tidak kenapa-napa. Sakit pun enggak, ya sehat seperti biasanya. Menurut saya itu adalah kali pertama saya benar-benar melihat makhluk yang di luar nalar. Jadi kesimpulannya teman-teman, saya memang sudah peka dari dulu. Masih ada beberapa cerita yang akan saya ceritakan kepada kalian semua mengenai cerita yang di luar nalar yang pernah saya alami ini. Semoga kalian suka sama cerita yang kali ini saya ceritakan. Terima kasih juga kalian sudah menonton. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan komen supaya saya rajin bikin video-video baru buat kalian semua. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu kalau saya punya cerita baru. Dah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I love you guys. Ini kejadiannya di Bandung ya guys.